Setelah Sultan berhasil menyempurnakan sistem pemerintahan yang bernafaskan Islam, Bima tetap menjadi pusat perdagangan dan juga pusat penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia Timur bersamaan dengan Makassar. Dan bahkan Bima dan Makassar berkolaborasi melakukan hubungan perdagangan untuk melawan monopoli dagang Belanda. Jadi hal yang dilakukan oleh Sultan Abdul Khair bersama dengan Sultan Hasanuddin yang menghalang-halangi monopoli dagang Belanda ini sangat membuat Belanda geram dan membuat Belanda sangat marah. Menyadari hal tersebut, Sultan Abdul Khair melakukan peremajaan armada perangnya, dan Sultan juga melakukan peningkatan kemampuan terhadap angkatan perangnya. Untuk menjaga segala kemungkinan yang mungkin akan terjadi dalam menghadapi Belanda. Nah, ternyata apa yang diperhitungkan oleh Sultan akhirnya terjadi juga. Pertempuran antara Belanda dengan Bima tak dapat dielakkan lagi. Berkobarnya api perperangan antara Makassar dengan Belanda pada tahun 1660 membuat Bima harus melibatkan diri di dalam perperangan itu. Dikarenakan Sultan Makassar pada saat itu merupakan saudara iparnya. Karena juga antara Bima dan Makassar memiliki hubungan yang sangat erat. Entahkah itu dari segi politik, segi perdagangan, agama. Dan yang membuatnya lebih erat adalah hubungan darah atau hubungan persaudaraan. Sebenarnya kemarahan Sultan Abdul Khair sudah mencapai klimaksnya pada tahun 1659. Karena pada saat itu Belanda melakukan penyerangan kepada wilayah kekuasaan Bima yang menyebabkan tewasnya 400 orang laskar Bima. Dan yang membuat Sultan semakin marah lagi, Belanda enggan untuk memberikan ganti rugi dengan setelah apa yang telah dilakukannya terhadap kerajaan Bima. Hal ini juga mengundang kemarahan serta amarah Sultan Hasanuddin. Tuntutan Sultan Abdul Khair yang disampaikan oleh saudara iparnya ini, Sultan Hasanuddin, ditolak mentah-mentah oleh Belanda. Belanda beranggapan bahwa wilayah yang diserang itu bukanlah wilayah kekuasaan Bima. Yang sebenarnya ini hanyalah alasan saja mencari pembenaran untuk menghindari tuntutan ganti rugi itu. Dan ini membuat hubungan antara Bima dan Makassar kepada Belanda semakin genting. Di dalam naskah Bo, catatan kerajaan Bima, dituliskan bahwa armada atau tentara Belanda menyeberang dan bersandar ke benteng Sumba Opu pada
tanggal 6 Juni tahun 1660. Selang dua hari berselang, itu lebih tepatnya pada tanggal 8 Juni 1660, pecah perang Sumba Opu. Belanda menyerang benteng Sumba Opu. Dan mulai saat itu, Sultan Abdul Khair bergabung ke dalam barisan pasukan Sultan Hasanuddin untuk melawan Belanda. Bahkan kolaborasi antara dua saudara ipar ini semakin sengit atau semakin menjadi dikala pada tahun 1666 kedua saudara ipar ini sepakat untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan Buton. Karena pada saat itu kerajaan Buton bersekutu dengan Belanda yang mencoba untuk menghancurkan kerajaan Makassar. Dan dua panglima perang yang ditunjuk di dalam perang Buton ini, yaitu pertama Sultan Abdul Khair Sirajuddin dan yang kedua adalah Karaeng Bontomaran. Besarnya peran Sultan Abdul Khair Sirajuddin dalam perang Makassar Belanda ini tercatat di dalam perjanjian Bongaya. Jadi di dalam perjanjian Bongaya itu ada 4 pasal yang menyudutkan bahkan yang menyerang Sultan Abdul Khair Sirajuddin. Walaupun dalam akhirnya pada keadaan terpaksa pada tanggal 18 Desember 1667 Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani kesepakatan perjanjian Bongaya. Namun ada 2 tokoh yang tidak sepakat atas perjanjian Bongaya ini. Yang pertama yaitu Karaeng Bontomaranu. Yang kedua Sultan Abdul Khair Sirajuddin. Menurut catatan Raja Gotalo, perjanjian Bongaya yang ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin, para petinggi kerajaan, para panglima, dan para bangsawan ini tidak dihadiri oleh 2 orang penting kerajaan Goa. Yang pertama, Karaeng Bontomaranu. Yang kedua adalah Sultan Abdul Khair Sirajuddin. Karena kedua orang ini tiba-tiba menghilang karena menolak isi perjanjian Bongaya. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, di dalam perlarian, Sultan
Abdul Khair bersama Kareng Bontomaranu mencoba membangun hubungan relasi dengan sultan-sultan dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang belum ditaklukkan oleh Belanda pada saat itu. Dari berita-berita tersebut dapat kita ketahui bahwa Sultan Abdul Khair bersama Kareng Bontomaranu tetap melakukan perlawanan dan membangun kekuatan untuk melawan Belanda, walaupun mereka sudah lari dari kerajaan Gorontalo pasca penandatanganan perjanjian Bongaya. Keberanian Sultan Abdul Khair Sirajuddin ini berbanding terbalik dengan saudaranya, yaitu Abdul Rahim. Abdul Rahim merupakan rumah bicara atau Perdana Menteri yang memegang kekuasaan saat itu di saat Sultan Abdul Khair tidak berada di Bima. Abdul Rahim sangat lemah terhadap Belanda. Setiap permintaan dan penawaran yang diberikan oleh Belanda, Abdul Rahim selaku pemimpin pemerintah saat itu yang bertanggung jawab saat tidak ada Sultan Abdul Khair, dia selalu menerimanya. Jadi dia selalu menerima apapun yang diminta oleh Belanda. Kekecewaan Sultan Abdul Khair Sirajuddin bersama Kareng Bontomaranu kepada Abdul Rahim selaku pejabat istana pada saat itu diwujudkan dalam suatu tindakan yang sangat dilematis untuk dilakukan. Setelah bertahun-tahun kedua pejuang yang gagah berani ini menghadang dan menyerang kapal-kapal Belanda di perairan Flores dan sekitarnya, tepatnya pada tahun 1674, kedua patriot yang gagah berani ini bergabung dengan pasukan dari Jawa, yaitu pasukan Pangeran Trunojoyo Madura. Mereka bergabung untuk melawan kerajaan Mataram yang saat itu dipimpin oleh Amangkurat II. Karena pada saat itu Raja Amangkurat II bekerja sama dengan Belanda untuk melawan kerajaan-kerajaan serta kesultanan-kesultanan yang menentang Belanda. Namun sangat disayangkan perjuangan ini gagal. Pasukan Pangeran Trunojoyo yang dibantu oleh para pejuang dari Bima dan Sulawesi ini kalah. Setelah itu, Sultan Abdul Khair bersama anaknya dan beberapa laskar yang tersisa menuju Jawa Barat. Mereka bergabung dengan Kesultanan Banten guna melawan Belanda. Sewaktu Abdul Khair Sirajuddin bersama anaknya Nuruddin
pasca mereka membantu Pangeran Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan Belanda, pada waktu kepulangannya mereka membawa ulama tersohor dari Banten, yaitu Syekh Umar Al-Bantani, dan juga ikut bersamanya seorang patriot, pejuang dan pahlawan Makassar yang sangat berani, yaitu Karaeng Popo. Karaeng Popo adalah patriot sejati yang membantu Sultan Bima dalam melawan Belanda, dan beliau pula lah yang membantu Sultan Abdul Khair untuk membuat benteng Asakota yang terletak di pintu masuk Teluk Bima, yang bertujuan untuk menghadang atau melawan armada laut Belanda.